Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6B. Jumpa lagi dengan Ibu bahwa materi kita hari ini tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat itu terbagi menjadi dua. Ada sifat komutatif atau pertukaran dan yang keduanya adalah sifat asosiatif pengelompokan. Nah, yang sekarang yang kita pelajari adalah sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Ingat bahwa sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Sifat komutatif ini atau pertukaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, sifat komutatif pada penjumlahan. Sifat komutatif pada penjumlahan dapat ditulis A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, contoh ya, nomor 1, 12 ditambah 15. Kemudian kita tukar 15 ditambah 12. Kita lihat dulu nilai hasilnya, 12 tambah 15 sama dengan 27. Nah, begitu kita tukar 15 ditambah 12 sama dengan 27. Nah, nilainya sama, sisi kiri dan sisi kanan nilainya sama. Kemudian yang kedua, 8 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 7 ditambah 8. Nah, kalau kita melihat menggunakan garis bilangan, dia berada di posisi 8, kemudian mundur ke negatif 7. Maka titik akhirnya dia berada di angka 1. Jadi, 8 ditambah negatif 7 sama dengan 1. Begitu juga dengan negatif 7 tambah 8. Berarti pakai garis bilangan dia berada di titik negatif 7, kemudian dia maju ke 8, dia tetap berada di angka 1. Jadi ya, bahwa yang dinamakan dengan sifat komutatif pada penjumlahan ini ya, apabila kita tukar itu nilainya sama. Kemudian lagi yang kedua, sifat komutatif pada perkalian. Sifat komutatif pada perkalian itu dapat ditulis A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh nomor 1, 8 dikali 4 sama dengan 4 kali 8. Nah, 8 kali 4 hasilnya 32. Begitu ditukarkan 4 dikali 8 sama, hasilnya juga 32. Kemudian nomor 2, negatif 5 dikali negatif 6 sama dengan negatif 6 dikali negatif 5. Negatif 5 kali negatif 6 hasilnya 30 ya. Negatif kali negatif positif, maka 30. Begitu juga sama dengan negatif 6 kali negatif 5. Hasilnya 30. Jadi bahwa sifat komutatif ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Ingat ya, bahwa sifat komutatif ini tidak berlaku pada pembagian dan pengurangan. Nah, yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif pengelompokan ini dibagi menjadi dua juga. Dia sama dengan sifat komutatif, dia hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian, tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian ya. Ingat ya itu. Nah, sekarang yang pertama, sifat asosiatif pada penjumlahan. Sifat asosiatif pada penjumlahan ini dapat ditulis ya. Buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Contoh ya, 12 ditambah buka kurung 8 tambah 7 tutup kurung sama dengan buka kurung 12 ditambah B tutup kurung ditambah
C, di mana A itu sama dengan 12, B sama dengan 8, C sama dengan 7. Kemudian kita tukar ya di sebelahnya lagi, A itu sama dengan 12, B sama dengan 8, C sama dengan 7. Nah, ingat ya, yang perlu dijumlahkan lebih dulu adalah yang di dalam tanda kurung. Nah, kita tulis 12 ditambah 8 tambah 7 sama dengan 15. Sama dengan lagi, kita lihat sebelahnya 12 ditambah 8 sama dengan 20. Nah, kemudian ditambah 7. Kita lihat hasilnya, 12 tambah 15 sama dengan 27. Begitu juga dengan sebelahnya, 20 ditambah 7 sama dengan 27. Nah, sama ya nilainya ya. Sisi kiri dan sisi kanan nilainya sama. Jadi sifat asosiatif ini berlaku pada penjumlahan. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif pada perkalian. Sifat asosiatif pada perkalian ini dapat ditulis A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung kali C. Contohnya, 25 dikali buka kurung negatif 4 dikali 2 tutup kurung. Nah, sama dengan 2 buka kurung ya, 25 dikali negatif 4 tutup kurung dikali 2. Kita tulis dulu 25 dikali negatif 4 kali 2. Negatif kali positif, negatif. Nah, maka di situ kita tulis negatif 8. Sama dengan juga sebelahnya ya, 25 dikali negatif 4. Hasilnya adalah negatif 100 dikali 2. Kita jumlahkan, kalikan sama-sama ya. 25 kali negatif 8 adalah negatif 200. Nah, begitu juga dengan sebelahnya. Negatif 100 kali 2, negatif 200. Jadi, bahwa sifat asosiatif ini berlaku juga pada perkalian. Nah, dari penjelasan Ibu tentang sifat komutatif dan sifat asosiatif, ada tugas yang kalian kerjakan di buku tugas matematika. Yang di sini menggunakan sifat komutatif ya. 1 sampai 5, kemudian di sebelahnya lagi menggunakan sifat asosiatif itu 1 sampai 5. Jadi tugasnya ada 10 ya. Dikerjakan di buku tugas matematikanya di Kumpul hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020. Nah, oke anak-anak, penjelasan Ibu sudah selesai, tugasnya sudah Ibu berikan. Terima kasih ya anak-anak kelas 6B, selamat belajar.